Kenyataan di lapangan memang membuktikan bahwa tidak gampang untuk membuat masyarakat ini kemudian mematuhi dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Sudah diberikan edukasi, sudah diberikan pengetahuan. Bahkan setiap hari juga masyarakat membaca dan melihat jumlah angka kenaikan kasus positif corona yang ada di tanah air. Jumlah pasien juga semakin meningkat dan ada juga wilayah-wilayah di beberapa provinsi ataupun juga kota kabupaten yang statusnya juga masih zona merah. Tapi itu rupanya tidak membuat masyarakat serta-merta menjadi disiplin. Masih banyak yang lalai menggunakan masker. Lalu ketika sanksi diberlakukan, mulai dari sanksi sosial, disuruh menyanyi, hingga kemudian ditetapkan denda sebesar maksimal Rp150.000. Apakah kemudian sanksi ataupun hukuman ini membuat mereka akhirnya mau melaksanakan aturan, mau melaksanakan protokol kesehatan? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah hadir di studio dan juga sudah terhubung dengan kami dari luar. Yang ada di studio menemani saya Dr. Yusuf Kristianto selaku Dokter Public Health. Selamat malam, Dr. Yusuf. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya lihat dokter ini bawa banyak sekali perangkat, perkakas. Nanti kita akan bahas satu-satu, Dok. Betul. Ya, kita akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah bergabung dengan kita. Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada juga tentunya Mas Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Agus. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang biasanya juga semangat ini Mas Imam Beprasojo selaku sosiolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Imam. Selamat malam, Mbak Putri. Tapi ini suara Anda kurang begitu jelas nih di saya nih. Suaranya kurang jelas, Mas Imam? Ya. Sampai sekarang masih? Mas Imam. Baik, coba kami akan perbaiki hubungan koneksi dan juga telekomunikasi dengan Mas Imam. Sambil kita menanti hubungan diperbaiki dengan Mas Imam, sebelum kita nanti berbincang-bincang dengan baik Mas Agus, Mas Imam dan juga Mas Emil. Dokter, saya minta tolong dijelaskan. Ini banyak sekali alat-alat apa saja? Karena saya dengar-dengar dari teman-teman yang sudah antri mencoba di depan ini melihat salah satu alat yang bisa digunakan untuk membuktikan kita ini positif corona atau enggak, begitu ya? Ini membuktikan bahwa kadar oksigen kita tinggi atau tidak. Baik. Jadi termogan itu kan hanya 30% kita diukur panasnya, yang di Indonesia 30% itu terdeteksi corona dengan peningkatan suhu hanya 30%. Baik. Sementara alat ini adalah mengukur saturasi oksigen. Mbak bisa coba berapa oksigennya, Mbak. Nah, tapi hubungan antara oksigen dengan COVID sendiri apa? Kalau kita oksigennya tinggi, artinya kita tidak terjangkit, begitu? Atau seperti apa? Artinya semua pasien yang menderita COVID itu pasti akan terjadi kekurangan oksigen pada tubuhnya. Jadi alat ini bisa membuktikan bahwa oksigen sangat tinggi pada setiap orang yang normal. Kemudian juga alat ini membuktikan, nanti kita bisa coba juga, dengan alat ini kita bisa memperlihatkan, karena banyak orang yang bandel tidak pakai masker, dan mengatakan kalau saya pakai masker sesak napas, oksigen saya turun. Nah dengan alat ini tidak ada terbukti selalu oksigen kita tetap tinggi 99%. Walaupun pakai masker. Kita bisa buktikan. Nanti saya akan buktikan langsung. Ini pertama caranya seperti apa, Dok? Oke, nanti dipasang di sini aja. Ya, ini saya masukkan di sini. Baik, ini masih berproses, pemirsa. Sambil kita tunggu nanti akan ditampilkan angka di sini, begitu. Betul. Angka berapa kadar oksigen yang ada di tubuh saya. Prosesnya berapa lama ini? Sebentar itu, Mbak. Oke. Masih menunggu, tapi minimal berapa ini, Dok? Sebentar kok, dia hanya nggak sampai 1 menit. Maksudnya berapa kadar oksigen? 99%. Nah, ini kan Mbak, sekarang Mbak karena lagi bicara kan. Ini saya 87. Sekarang naik lagi. Naik lagi, baik. Terus 88, betul. Terus naik. Oke. Ini artinya oksigennya kan cukup baik, ya. Artinya ini dalam angka yang cukup baik. Cukup baik, ya. Baik. Ini biasanya paling rendah berapa, Dok? Sekitar angkanya? 80 kita udah mulai, kita harus hati-hati warning. Tapi kalau 90, 89 itu is oke, masih bagus. Dan ini nanti kita bisa buktikan ketika nanti Mbak Putri pakai masker. Ketika pakai masker ya. Baik. Ini kalau lihat kacamatanya juga peralatan khusus itu, Dok? Ya, jadi artinya kita selain menggunakan masker, kenapa? Karena titik point entry dari COVID adalah hidung, mulut, dan mata. Kalau mata kita tetap tidak terlindung, jadi ini kan buat gaya-gayaan, kita iseng masuk, tangan kita masuk, kita beresiko juga
Baik. tertular. Kira-kira Nah, itu. Ya, nanti kita akan bahas lagi karena banyak sekali masyarakat yang punya alasan nggak mau pakai Nggak pakai masker masker, karena sesak betul. nafas, mengganggu pernafasan. Ini kita lihat bagaimana upaya penegakan kedisiplinannya juga di berbagai daerah. Atas waktunya terima kasih Kang Emil, terima kasih Mas Ya, Eno sama-sama. Dadak juga, terima kasih Mas Agus Pambagio sudah berkenan Sama-sama. untuk bergabung dalam perbincangan ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu. Terima kasih Kang Emil, dua-duanya Kang Emil. Ya, Mas Agus, Kang Emil ini Mas Emil. Nah, Baik, Kang Mas Emil. Emil, ya. Baik, sukses Terima dunia kasih. untuk Jawa Timur dan juga Jawa Barat untuk penanganan coronanya juga. Mas Agus, sekali lagi terima kasih. Terima Baik, kasih. dokter nanti setelah jeda Oke. bisa berikan pandangannya. Tadi mungkin punya pandangan sendiri sebenarnya pendekatannya ini sebenarnya yang ideal, yang pas itu kepada masyarakat seperti apa? Karena kalau kita lihat juga masyarakat masih terus membandel, padahal ini sudah berbulan-bulan lamanya terjadi di Betul. negara kita. Termasuk juga nanti kita akan teruskan perbincangan dok mengenai bagaimana ini beribadah mulai dari sholat id kemudian juga berkurban sesuai dengan protokol kesehatan. Oke. Baik, kami segera kembali.